Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Tektok Gunung Ungaran via Kali Sidi. Ini sudah ada di part terakhir review ya. Jadi setelah ini mungkin masih ada part-part dari series pendakian Gunung Kali Sidi ini. Cuman biasanya part-part video reality 360 gitu. Kalau part review ini yang terakhir. Untuk cerita kali ini kita akan bercerita perjalanan dari Curug Benowo sampai ke Medini, kemudian balik lagi ke Benowo Kali Sidi. Untuk tampilan animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini perjalanannya. Kita akan masuk ke hutan lebat ini. Tunggungan Kali Sidi ini isinya hutan lebat. Yang agak susah itu nyari jalan masuk menuju hutan ini dari Benowo. Sebenarnya ini ada 2 jalan, dari Benowo dan dari Lawe. Jadi awalnya kita itu rencana naiknya itu dari Benowo masuknya ke Punggungan ini. Terus nanti turunnya itu kita akan ke arah Curug Lawe. Jadi lintas dari Benowo ke Lawe. Rencananya seperti itu. Tapi ternyata ada kendala di perjalanan waktu pulang turun itu. Jalur yang menuju Lawe tutup pohon tumbang. Dan kita sudah nyari beberapa kali jalan itu sebenarnya udah agak nemu sih, cuman Bang Ipul itu nggak bisa mengikuti ritme karena memang di beberapa jalur itu treknya terlalu berbahaya, miring gitu. Bang Ipul sudah beberapa kali mencoba katanya melorot. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke Benowo saja, tidak mencoba nembus ke Lawe. Ini kita sudah masuk ke kebun teh, jadi setelah masuk hutan lebat di Punggungan itu, di ujung Punggungan itu kita akan disambut oleh hamparan kebun teh Peromasan. Kita udah nyampe Peromasan dan kita akhirnya istirahat di Masjid Peromasan untuk isoma. Kita langsung loncat ke video video ini apa? Versi manusianya. Ini kita sudah berada di dalam hutan. Jadi ini sengaja tidak Mas Ramu tampilkan jalan masuk dari Benowo ke sini. Jadi ini kita sebenarnya posisi masih di ujung Benowo. Itu ada suara ujung. Sengaja nggak Mas Ramu tampilkan supaya tidak ditiru karena takutnya nanti yang niru tersesat. Karena pas turun itu rombongan Mas Ramu ini beberapa kali tersesat sebenarnya. Cuman karena Mas Ramu pakai GPS jadi alhamdulillah masih aman. Bisa balik lagi ketika tersesat itu karena banyak jalan yang mirip-mirip. Ini Mas Ramu lagi ngobrol dengan Pak Dian sambil nunggu Bang Ipul sama Bang Mahmud, dan langsung kita skip setelah mereka berdua kumpul di tempat kita, kemudian kita lanjut jalan lagi. Jadi sekarang posisi Bang Ipul ada di depan sapu ranjau, Mas Ramu di belakangnya Bang Ipul untuk navigasi. Agak rapat ini jalannya, walaupun sebenarnya masih terlihat jejaknya, cuman ya seperti ini rotasinya. Karir jalannya rapat 40 harganya. Naik apa enggak, cuman persiapannya kan ini anak standar. Di awal-awal jalur Punggungan ini tanjakannya langsung kerasa miringnya. Jadi pas dari Benowo itu langsung nanjak lumayan itu miringnya. Semakin miring, cuman ini tanah ya, jadi masih aman. Ini Bang Ipul bingung mau kanan atau kiri.
Mas Ramo nyuruh kanan karena memang jalannya kanan. Kalau kiri itu bukan jalan tapi kayak apa, kayak belahan lalang gitu. Ini kita langsung loncat langsung ke arah punggungan yang ke arah sini. Sini sangat ekstrim jalannya, miringnya plus banyak duri ini. Jadi tanaman yang di kanan ini yang mirip paku-pakuan ini banyak durinya ini, yang mirip kelapa ini ya, mirip daun palem itulah, semacam itulah. Ini semakin miring ini di awal-awal ini. Jadi tadi kan kita dari Benowo itu masuk, di situ jalannya miring tapi tanah, kemudian kita ketemu pertigaan, kelihatannya itu pertigaan Curug Lawe ya, kita ke kiri naik dan itu semakin tajam naiknya. Bukan hanya semakin tajam, ini sekarang kita berada di punggungan yang kanan kiri jurang plus pohon duri, kita harus nerabas pohon duri. Cuman karena agak susah mendokumentasikan di sekitar sini ya, jadi nggak lengkap videonya Mas Ramu, banyak skip-skipnya. Tadi sebenarnya ada bagian yang harus nebas-nebas gitu, ditebas-tebas sama Mr. Mahmud. Jadi kemarin Mr. Mahmud kan bawa parang. Nah ini kita juga selain miring terjal, kita juga kadang ketemu tanjakan 90 derajat seperti ini. Kali ini tingginya sedada, tapi nanti depan itu ada yang tingginya sekepala. Semakin miring dan semakin terjal. Dan di kanan kiri ini jurang, cuman karena vegetasinya rapat, jadi ya secara psikologis nggak terlalu menakutkan. Kalau kanan kiri ini nggak ada vegetasi ya mungkin kita yang berjalan akan merasa inggrang-inggring atau ketakutan. Kita kasih backsound dulu sambil nanti kalau ketemu POI yang baru akan Mas Ramu sampaikan di sela-sela backsound ya. Ini kita ketemu tanjakan yang lumayan nih, 90 derajat dengan tinggian lumayan. Kita taruh dulu kamera karena kita harus 4 BD ini. Kita taruh kamera di atas, kemudian kita taruh trackball. Nah ini setinggi ini, tanjakan ini setinggi leher kepalanya Mas Ramu. Mas Ramu mulai merangkak ini. I got an angel and devil, he steps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So you gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, and IFE right in your side. You will never see me coming. Kita skip, ini kita masuk di hutan bambu. Di tadi kan setelah kita nanjak di tanjakan 90 derajat dan kita memvideokan Bang Ipul juga, dan kita skip, kita langsung loncat di
hutan bambu. Jadi hutan bambu itu di sebelah kirinya Mas Ramu. Kalau jalur lama itu kalau sesuai peta itu harusnya kita masuk ke hutan bambu itu. Cuman karena banyak bambu tumbang gitu kan, jadi jalannya nutup. Kita sekarang melipir di pinggir hutan bambu. Dan ini anak-anak bambunya sampai sini. Ini ada bambu melintang. Ini bukan bambu petung, pring petung ya. Nggak tahu ini bambu apa. Bambunya kecil-kecil, beda dengan bambu yang ada di Gunung Andong dan Gunung Telomo ya. Ini gunungnya, ini bambunya kecil-kecil, mirip bambu di perkampungan gitu. Jadi setelah tadi tanjakan 90 derajat, ini sekarang kita jalan di punggungan dengan jalur kemiringan yang normal dan kontur tanah. Cuman ini Mas Ramu kan punya peta jalurnya, jalur GPX tuh. Jadi kita mencoba mengikuti jejaknya, cuman ternyata jalurnya ini banyak berubah. Ada yang bergeser ke kanan, ada yang bergeser ke kiri karena faktor alam, ada pohon tumbang atau sudah terlalu rimbun pohon-pohon kayunya sehingga ini ada jejak ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi yang seharusnya lurus, kemudian ternyata di depan itu jadi rapat gitu kan, kayak diisi oleh pohon-pohon kayu seperti ini. Kemudian ada jejak kadang ke kanan melipir ke kanan gitu kan, kadang ada jejak yang melipir ke kiri. Kalau ini kan Mas Ramu prinsipnya yang penting ke atas, jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kan berarti ini ke sungai. Jadi ini kita berada di punggungan, dimana punggungan ini diapit oleh dua sungai, kanan sama kiri. Yang kanan ini aliran sungai ke arah Curug Lawe, sebelah kanan Mas Ramu ini. Kalau yang sebelah kirinya Mas Ramu itu aliran sungai menuju Curug Benowo. Kalau ujungnya atau hulunya di mana nggak tahu, Mas Ramu kurang paham karena belum ada literasinya. Mungkin kalau suka berpetualangan mencoba susur sungai mungkin bisa menemukan ujungnya di mana. Cuman ini karena Mas Ramu tujuannya bukan itu ya, bukan nyari sungai tapi mendaki ya, jadi lebih fokus ke jalur ini pendakian, bukan ke sungai. Mungkin suatu saat nanti Mas Ramu mencoba kalau ada temannya bisa tuh susur sungai, nyari sumber-sumber sungai. Itu ada warna biru-biru di tengah hutan. Apakah itu? Karena ini kan hutan lebat, nggak ada orang harusnya. Oh itu ada kayak warna biru. Kita lihat bangunan apa itu. Jadi ini harusnya kan tadi lurus, ini Mas Ramu ke kiri mendekati warna biru itu. Kalau dilihat dari jauh itu mirip shelter yang atapnya terpal biru. Dan ternyata benar, di depan itu ada kayak apa itu, gerabah-gerabah gitu. Kemungkinan ini shelter pemburu atau pokoknya orang-orang yang pemburu atau orang tirakat atau orang ziarah. Coba kita dekati. Kalau orang ziarah kelihatannya nggak mungkin karena di sekitar sini tidak nampak adanya petilasan. Kemungkinan ya ini shelternya pemburu atau pencari madu atau pencari, ya pokoknya perambah hutan itulah, orang-orang yang mencari mata pencarian dari hasil hutan. Karena nggak ada yang menarik, Mas Ramu lanjut jalan lagi. Ini kita akan kembali ke jalurnya, jalur pendakiannya maksudnya. Ini kok jalannya tidak nampak ini, harus di depan situ harusnya. Cuman ini karena semakin rimbun ya udah Mas Ramu beloknya ke kanan, nyari yang agak longgar jalannya.
Ini malah ketutup ranting-ranting pohon. Kita muter dulu, ini udah sedepan ini sebenarnya, dan kita kembali ke jalan yang benar. Ada pohon tumbang ini, makanya ranting-rantingnya tadi nutupi jalan pintas. Ini kita langsung loncat, kita ketemu tanda tali rapia dan pertigaan. Jadi ini kita agak turun dikit, kemudian di kiri ini ada kayak semacam jalan, tapi kelihatannya bukan jalan, itu kayak semacam aliran bekas aliran air, mungkin kalau hujan itu jadi sungai, karena ini kering atau enggak hujan, jadi ya cekungan jalan manusia gitu. Kita lurus saja. Nah, sekarang kita naik, jadi tadi setelah agak turun dikit, sekarang kita naik lagi. Jadi bener turunnya itu turun kayak semacam sungai musiman gitu. Di sini hutannya lebat dan apa istilahnya, banyak pohon dengan diameter besar ya. Tuh Bang Ipul lagi mendokumentasikan suasana hutannya. Ini Mas Ramu jalan duluan, karena Mas Ramu belum menemukan POI yang baru lagi. Ini langsung kita skip, kita nyampe di pos 4. Ini pos 4-nya ditempel di pohon yang sangat besar itu, pelang namanya. Di sini juga ada bekas orang bakar-bakar ini di depan itu. Nah ini terus di
Pos 4 ini lahannya agak luas, bisa buat camp. Di atas sana itu ada kayak sarang tawon, lihat ini. Sarang tawon atau sarang lebah nggak tahu. Kalau lebah ya berarti dia akan menghasilkan madu. Kalau tawon ya enggak. Di pos 4 ini lahannya agak datar, cukup luas, bisa buat ngecamp kalau suka camping di dalam hutan ya. Tapi kalau mau nyari view ya mending lanjut ke perumahan saja. Ini kita lanjut jalan lagi. Oh ya, ini tadi kan kita nggak nemu pos 1, 2, 3, kok tiba-tiba pos 4. Itu kemungkinan pos 4 dari jalur Indrokilo. Soalnya kabarnya Indrokilo itu kan mau dibuka jalur pendakian, atau mungkin malah dulu pernah ada jalur pendakian. Soalnya di bawah tadi kita nemu pertigaan yang ke arah kiri, berarti ya ke arah sungainya Curug Lawe. Kemungkinan sih itu akan lompat ke punggungan Indrokilo. Dene iki lho. Oh, rasa apa ya? Ram. Hah? Ada ngilang apa ram? Kurang anu ora lit dong. Ora. Ini kita sudah keluar dari punggungan yang isinya hutan lebat. Sekarang kita ketemu kayak ladang. Di depan itu kelihatannya kebun kopi ya, atau ladang kopi. Nah, ini tanaman kopi bener kanan kiri ini. Ya ini tanaman kopi, nggak tahu itu kopi robusta atau kopi arabica. Jadi kita cerita sebentar tentang kram. Jadi kram itu kondisi dimana otot itu kekurangan mineral. Jadi salah satu pencegahannya itu kita bisa minum Pocari Sweat. Tapi sebenarnya lebih efektif itu kalau kita minum Oralit. Oralit itu sekarang banyak dijual sasetan yang ada rasa-rasanya itu. Ada rasa jeruk sama satu lagi rasa apa ya, yang warna merah itu. Rasa leci atau rasa apel gitu, nggak tahu. Tapi yang enak itu rasa jeruk. Ini walaupun tetap gak enak sih menurut Mas Ramu, tapi lebih lumayan lah rasanya dibandingkan cuman sekedar isinya air, gula, dan garam. Itu ada sensasi rasa jeruknya. Nah, jadi Oralit itu lebih efektif untuk mencegah kram otot dibandingkan minuman yang lain. Atau bisa juga ngemut permen Himalaya itu juga mengandung banyak mineral. Itu memang permen yang didesain untuk olahragawan atau orang-orang yang suka berolahraga untuk mencegah kram otot. Di sini lahannya semakin terbuka ya ternyata, tapi isinya kok kebun kopi. Harusnya kan kebun teh. Mungkin tehnya masih ke depan dikit. Dan di sini tanjakannya manusiawi, udah nggak se ekstrim yang di bawah tadi. Jadi semakin kesini semakin landai malahan. Dan kita ini disambut kabut nih ya ternyata. Ini di belakang ada pohon cemara ini. Ini bukan pohon pinus ya, tapi ini cemara. Karena kita sudah berada di ketinggian di atas 1500. Berarti pinusnya berganti cemara. Ini kalau di kanan, kalau terbuka itu kanan, sebenarnya kita akan melihat hutan dan lembah tunggan di sekitar Limbangan gitu ya, kayak apa, hutannya Limut, Curug Limut dan sekitarnya. Ini sekarang kita udah masuk kebun teh ternyata. Ini sebelah kiri ini pohon teh.
Kalau pohon teh itu estetik, teh itu is instagramable ya. Jadi kalau kita foto-foto di kebun teh itu bagus biasanya hasilnya karena teh itu fotogenik. Ini sayangnya di depan itu kabut ya, kotor sih. Sebenarnya kalau nggak kabut itu di depan akan terlihat gunung Ungaran atau puncak Ungaran, puncak Bayangan sih tepatnya, karena puncak BR-nya masih ketutup di belakangnya lagi. Ini Pak Dian tadi kepleset ternyata di depan situ, cuman sayang nggak kerekam, atau kerekam tapi kecil gambarnya karena Mas Ramu masih jauh posisinya. Kita kasih backsound lagi ya, nanti kalau ada POI yang baru Mas Ramu sampaikan. Ini karena jalan menurun, Mas Ramu panjangkan trackpolnya ke mode paling panjang biar lebih enak buat ngerem pas turun. Ini kita ketemu pertigaan atau jalan Makadam. Ini jalur perkebunan ya. Ini kalau ke kiri itu ke arah Babadan Ungaran Kabupaten atau Kabupaten Semarang. Kita ini ke kanan yang turun ke arah Peromasan. Ini bisa dilewati mobil jalan ini, dan biasanya memang dilewati mobil kayak truk dan mobil pickup itu buat mengangkut hasil perkebunan tehnya yang di sekitar sini. Kalau yang di belakang sana ada teh sama kopi. Kalau kita naik ini ke kiri ke arah Gejudan. Kita masih menyusuri jalan Makadam menurun ini. Nanti di depan kita akan ketemu pertigaan yang ke kiri itu ke arah Peromasan, kalau lurus itu ke helipad. Ini menampakkan jalan Makadamnya seperti ini. Di depan masih ada kabut-kabut, kabut-kabut. Sebelah kanan ini kalau dilihat dari peta dimensi 3 dimensi ya, lembah itu kayak lereng gitu. Di sini ternyata panas. Jadi ini aslinya panas, cuman ketutup kabut. Jadi mataharinya nggak nampak. Termasuk di hutan tadi kan hutannya lebat itu. Ini kerasa kayak mendung, padahal enggak. Aslinya ini harusnya cerah cuacanya. Nah, itu pertiganya udah kelihatan. Kita akan nyoba lurus dulu, explore view helipad seperti apa penampakannya.
Dari sini terlihat lembah kebun teh ya di sebelah kiri itu. Di situ ada juga kampung Perumasan. Nah, sebenarnya di atas kebun teh itu yang berkabut itu Gunung Ungaran ya. Ini kita lurus. Nah, ini ada petunjuk arah yang ke kiri itu ke helipad atau lurus ini. Kalau yang sebaliknya itu ke Ungaran. Ini Bang Ipul masih di belakang, masih foto-foto. Nah, ini penampakan lembah. Kuwi lapangan kemar ya. Atau harusnya ada Gunung Ungaran di depan itu. Camping ground. Ini kita lurus. Kita lihat seperti apa helipadnya. Tapi posirane Joko kok. Ini sebenarnya aman berarti anak kampung. Ano sendangi ning sarku. Sare camping ground gitu. Oh, banget itu. Nek ketutupan kabeh berarti. Bisa aku nih soalnya hubungan apa sarana mana serumput banget. Tak iso. Lewat sana. Jadi dulu teman SMA itu Mas Ramu pernah camping di sini bareng sama teman-teman sekelas itu. Jadi area helipad ini 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam kalau nggak salah. Ya cuman di sini aja nongkrong, gitaran, ngobrol, masak. Kita menghabiskan waktu liburan Cawu kalau nggak salah. Itu masih Cawu. Kalau sekarang Masteran kelihatannya. Ini Bang Ipul belum nampak juga. Seperti ini penampakan helipad. Mungkin kalau kunjungan menggunakan helipadnya turun di sini. Sebenarnya turun di lapangan sana juga bisa. Mungkin kalau di lapangan itu digunakan sebagai tempat acara, mungkin bintang tamu atau pejabatnya turunnya di sini. Kemudian dari sini ke lapangan sempat menggunakan kendaraan jeep atau sebangsanya. Wis sasar ana apa-apa. Ana apa-apa. Balik. Saya gendani ya. Ini Bang Ipul baru datang. Ini Mas Ramu mau turun dulu nyari tempat buat isoma. Bukan isoma sih. Ima. Karena show-nya nanti kita akan di musola Perumasan. Kita nyari tempat istirahat buat makan yang bisa ngelihat view. Mas Ramu ini ke kanan ke arah Perumasan sambil nyari tempat-tempat yang bisa buat makan siang. Puncak Ungaran ketutup kabut, Perumasan kelihatan, kebun teh sama camping ground kelihatan. Teman kalau di video camping groundnya nggak terlalu kelihatan, padahal itu lapangan luas. Di bawah jalan ini ada gua namanya Gua Jepang. Untuk review Gua Jepang bisa dilihat di playlistnya Gunung Ungaran di channel Mas Ramu ini. Masuk aja ke playlist Gunung Ungaran, nanti disitu cari Gua Jepang Perumasan. Itu ada penampakan full Gua Jepang ya, dalamnya maksudnya. Di sini apa ini? Kita ini sebelah kanan bawah ini arah ke Gua Jepang. Kok ini ada suara motor-motor dari arah Gua Jepang, kita lihat. Di sini penampakan paling bagus, yang lain pada ketutup ilalang. Nah, itu ada motor keluar, oh ya motornya jatuh. Motor plat merah ini. Mas Ramu memutuskan untuk istirahat di sini sambil makan dan kita skip
langsung ininya loncat ke video turun. Ternyata video turun yang di ujung mau mendekati Curug Benowo itu masuk ilalang berduri itu Mister Mahmud mungguk-mungguk. Kita nyampe di area berduri lagi. Jadi tadi kan kita sama di ujung Gua Jepang, tapi ternyata hujan, kemudian kita langsung lari ke arah musola. Di musola kita sama cukup lama, hampir 2 jam sambil nunggu agak reda. Sebenarnya bukan hujan sih, tapi kabut plus angin, jadinya kerasa seperti hujan lebat. Jadi hujan reda gitu, kabutnya semakin pekat, jadi kita nggak sempat mereview situasi di Peromasan seperti apa, tapi bisa dilihat di videonya Mas Ramu yang lain, dilihat aja, bisa dicari di playlist Gunung Ungaran. Jadi setelah dari Peromasan kemudian turun kembali ke punggungan hutan itu, dan tidak Mas Ramu record karena sama persis dengan waktu naik tadi, bisa dilihat di awal-awal video ini. Langsung loncat ke bagian krusial ini di area berduri seperti ini tanjakannya. Tadi kan Mas Ramu bilang ini tanjakan agak miring, agak terjal. Sekarang kita menuruni ya, setelah tadi kita menanjak. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Ini langsung loncat, kita udah nyampe di Benowo. Posisi sekarang hujan agak deras. Tadi deras waktu di ujung hutan itu. Ini tampaknya air sungai Benowo menjadi coklat, termasuk air terjunnya yang di awalnya jernih, sekarang jadi kecoklatan. Tapi alhamdulillahnya masih bisa diseberangi dengan aman, karena tadi Mas Ramu takutnya kan airnya ini menjadi air bah yang nggak bisa diseberangi. Karena masih aman, jadi alhamdulillah kita masih diberi keselamatan. Mungkin ini bagian paling ekstrimnya kita karena menyeberangi sungai yang dengan arus yang deras ini. Ini Mas Ramu posisi menanti mereka bertiga masih di dalam hutan itu, tapi sudah kelihatan dari sini senternya, arah senternya Pak Dia. Tadi Bang itu malah sempat terperosok juga, teman tayang videonya tidak record. Seperti ini situasinya, Mas Ramu berdiri di tengah sungai di atas batu menanti teman-teman yang bertiga itu nyampe ke bawah. Tuh cahaya senternya sudah nampak. Ternyata headlampnya Pak Dian nyemplung di sungai itu tadi. Nggak tahu itu dibuang atau jatuh tidak sengaja. Paling ya jatuh tapi tidak sengaja. Walaupun jatuhnya estetik. Itu yang merah udah nampak, berarti itu Mister Mahmud udah keluar.
sempat nyebrang, kita tinggal nunggu yang dua, Kak Dian dan Mr. Saiful. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Ini karena udah turun semua, ini Mas Ramu mau lanjut nyebrang sungai lagi. Seperti ini kondisi sungainya, banyak batu-batu dan air lumayan deras, tapi alhamdulillah masih aman, tidak sampai membuat kita kintir. Paling ya teman kepleset, maksudnya kalau kepleset teman jatuh, nggak sampai kintir ke bawah gitu. Baru kali ini mungkin ya Mas Ramu nyebrang sungai kondisi hujan lumayan deras. Tadi sih deras, sekarang alhamdulillah hujannya masih tapi nggak deras, jadi masih aman. Cuman ini efeknya di lensa kamera Mas Ramu ada titik-titik air, jadi kayak bentol-bentol gini, viewnya tidak bisa clear. Kita sekarang akan turun menuju parkiran di tempat kita parkir motor. Untuk video perjalanan dari sini ke parkiran bisa dilihat di awal video ini. Ini Mas Ramu tidak akan merekam ulang karena ini posisi sudah maghrib, ini sebenarnya sudah lewat maghrib malah ini. Jadi mungkin Mas Ramu akan merekod beberapa lama di sini aja, di sekitar sungai ini. Setelah sungai ini habis, mungkin akan dilanjutkan dengan video drone sebagai penutup. Some sort of pain, you caused a permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, can't I left me right in your side, you would never see me coming. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, can't I left me right in your side, you would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, can't I left me right in your side, you would never see me coming. Don't die if you try, you just might get a little bit of trouble, can't
Ini sungai terakhir yang akan kita seberangi secara langsung. Setelah ini kita masih menyeberangi sungai tapi ada jembatannya, nggak langsung seperti ini. Ini Mas Ramu menyuruh Bang Ipul buat buang celana mantelnya karena sudah compang-camping, justru itu akan menghambat perjalanan. Maka lebih baik dilepas saja atau dibuang saja. Ini kita masih menuruni jalur di pinggir sungai Curug Benowo ya. Ini putih-putih itu tadi dari jauh nampak kayak pocong, ternyata plastik sampah. Ini yang sebelah kiri Mas Ramu. Ini kita berhenti sejenak menunggu Bang Ipul supaya masih terpantau, takutnya hilang. Setelah kelihatan kita jalan lagi. Depan nampak ada sungai lagi dan kita akan menyeberanginya lagi, tapi kali ini kita sudah temu jembatan. Jadi setelah ini kita masih beberapa kali nyebrang sungai tapi ada jembatannya. Kita sudah berada di penghujung cerita kali ini. Setelah ini kita masuk video drone. Bila ada salah-salah kata Mas Ramo minta maaf, bila ada yang bagus semoga bisa bermanfaat. Ini jembatannya masih sama, jembatan dari tong oli Pertamina yang dibuat lembaran untuk lapisannya. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramo kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.